Bentar, Bang. Oke, satu, dua, siap. Inara ini kan seorang wanita yang sudah berkeluarga, terus cerai. Dia punya anak berapa? 3. Nah, artinya ilmu dia tentang perkawinan dan perceraian itu udah ada. Menikahnya dia paham, prosesnya dia tahu, dapat akte nikah. Bercerai juga dia paham, dapat akte cerai. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sebenarnya dia juga kenal itu orang ini siapa ini kan, dan dia pasti kan mudah sekali mencek latar belakang orang ini, apakah sudah menikah apa belum. Tinggal dicek di medsos, tinggal dicek di teman-temannya, tinggal dicek di keluarganya si laki-laki ini kan pasti ketahuan ini sudah menikah apa belumnya. Itu baru satu sisi itu. Jadi kalau kemudian Inara belagak tidak tahu bahwasanya dibilang ini masih single, rasa-rasanya ini pura-pura tidak tahu, kura-kura dalam perahu gitu. Jadi kura-kura dalam tempurung. Nah, kalau kura-kura dalam tempurung diam aja gitu. Kalau dalam tempurung udah gelap gitu kan. Jadi gitu. Jadi seorang Inara dia nggak mungkin nggak tahu ini statusnya si siapa? Si Ihsan begitu. Jadi kalau kemudian Ihsan bilang single itu pasti nggak benar. Maksudnya omongan Inara kita pertanyakan kredibilitasnya dari omongan itu. Apa mungkin dia nggak tahu ini si latar belakangnya si laki-laki ini? Kecuali laki-laki ini nongol dari Australia, tiba-tiba nggak ada keluarga, baru dia nggak tahu kan, cari tahu susah. Tapi ini kan orangnya ada di Jakarta, kelihatan medsosnya, kelihatan juga anak-anaknya mungkin begitu. Jadi kita anggap Inara sebenarnya tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Tapi bisa masuk unsur penipuan. Penipuannya nggak bisa masuk secara tegas. Kenapa? Karena ketika mereka berkomunikasi, tentunya apalagi ini kan si ini ngakunya single atau kemudian ada talak juga kan, itu kan ketika dia ada ngomongan talak berarti kan ada pernikahan. Nah ketika tadi kan ada omongan dari si cowoknya kan, talak 2 itu kan berarti itu ada hubungan pernikahan. Nah pernikahan ini sebenarnya si Inara gampang ngeceknya, dia ngecek ke Dukcapil, ngecek ke keluarga, ngecek ke KUA, ngecek ke teman-temannya si Ihsan, itu bisa dicek mudah saja kan. Kayak nanya teman-teman itu orang itu udah married belum sih, kan gampang itu nanya itu kan, tinggal bertanya. Kalau sampai dia diem aja ini kebodohan, super kebodohan yang terjadi kan gitu. Jadi ini kita anggap sebenarnya tahu tapi pura-pura tidak tahu. Nah yang kedua mengenai ini si suaminya ini kan masuk ke rumahnya si Inara, siapa yang undang? Ya kan, yang undang kan pasti Inara. Masa dia ketipu orang dia undang masuk ke rumahnya kan begitu. Jadi ini yang kemudian kita anggap sebagai kejanggalan. Makanya laporan penipuan terhadap si Ihsan ini rasanya kemudian sumir banget gitu untuk bisa dianggap sebagai laporan penipuan. Karena hanya orang bodoh sekali aja yang bisa kena tipu dengan pola-pola seperti ini gitu. Yang kedua mengenai nikah siri. Ketiga, nikah siri. Ya, nikah siri itu sah secara agama. Nikah adat pun sah secara adat. Tapi sebelum kemudian dicantumkan dalam pendaftaran di register KUA maupun catatan sipil, itu dianggap belum sah secara undang-undang. Makanya kenapa Inara kemudian dilaporkan? Karena delik perzinahan kan, karena si suami maupun si istrinya Semawa kan masih terikat dalam perkawinan yang sah, belum pernah ada perceraian. Ya, jadi laporan penipuan ini adalah laporan yang sangat sumir sekali dari sisi pembuktian. Karena kalau sekarang itu pembuktikan itu nggak sekedar keterangan satu orang, dari keterangan dari banyak orang, keterangan dari ahli, keterangan dari psikolog, keterangan dari macam-macam hal yang membuktikan apa sih terjadi penipuan apa tidak. Jangan-jangan yang nipu si pelapor, yang tertipu adalah si telapor kan begitu. Jangan-jangan begitu kebalikannya begitu. Jadi kita anggap kalau seandainya Inara bertindak seolah-olah lugu banget, seolah-olah dia masih anak SMP atau SMA, ya ini namanya keluguan yang terjadi kan gitu. Jadi kita nggak terlalu melihat ini sebagai suatu kasus yang berat ya buat seorang si Ihsan, karena dia nanti akan bicara kok saya kok tahu kok dia udah punya saya udah punya istri kan gitu. Pasti pas pembelaannya sih itu kan Ihsan juga nggak mau tuh masuk penjara gara-gara laporannya si Inara kan. Ihsan pasti akan kemudian berbantah-bantah dengan alasan-alasan dia. Bagaimana mungkin seorang insan bisa masuk ke rumah malam-malam? Itu kan
suatu hal yang mustahil kalau nggak diundang begitu. Mana ada orang yang tertipu mengundang penipu masuk ke rumahnya sampai malam hari sampai pagi. Tapi mungkin laporan ini si Inara terlanjur malu atau tidak mau disalahkan gitu akhirnya. Nah ini kita bukan bicara hukum lagi, kita bicara faktor psikologis ya. Ada ketakutan dari Inara mengenai laporan dari istrinya si Ihsan, si Mawa. Jadi ketika ada laporan begini kan, aduh gua masuk penjara nih. Akhirnya bikin dalih-dalih yang dirasa akan rasional dan masuk akal secara hukum. Padahal ini belum tentu. Jadi ini malah membuat beliau makin terpojok nih si Inara ini karena bikin laporan. Harusnya langkah beliau tuh bukan bikin laporan polisi tentang penipuan dan lain-lain. Harusnya dia langsung buru-buru datang ke istrinya si Ihsan. Mbak Mawa, saya minta maaf ya karena sudah terjadi, saya khilaf. Kan begitu. Mawa juga nanti dia ojok-ojok sama si suami, udahlah maafin lah supaya nggak ribut dah. Gitu. Itu pasti dimaafkan. Biasanya istri tuh begitu tuh. Udah. Ada nggak pernah ngalamin begitu? Tapi nggak ada. Bang, ini ada kemungkinan laporan yang nggak bisa dilanjut sama Ada, laporan jadi sumir. Karena bagaimana membuktikan penipuan kalau di rumahnya Inara ininya posisi terjadinya begitu. Penipuan itu di ATM tuh penipuan tuh, tempat umum gitu, atau di via online tuh penipuan. Kalau ini kan di rumahnya sendiri kemudian merasa tertipu hanya karena sebutan kata single. Yang mana bisa begitu, dia udah pernah berkeluarga, udah pernah bercerai dan paham itu apa itu akte nikah, apa itu akte cerai. tapi udah masuk bisa masuk nggak sih Bang pelanggaran UU perkawinan atau pasal lain terkait poligami ilegal? Begini, sebenarnya poligami itu boleh asal ada izin dari istri yang pertama, begitu. Kalau pakai ilmu hukum agama Islam, begitu boleh. Hukum agama lain kita kurang tahu ya, tapi itu boleh asalkan ada izin dan kemudian boleh juga didaftarkan di KUA sebagai istri kedua, istri ketiga dengan catatan nggak boleh lebih dari 4. Kalau lebih dari 4 namanya apa? Maruk. Gitu, ya nggak? Gitu. Ada lagi? Oke.